الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi dalam kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ketiga, yaitu huruf ta. Huruf ta di sini ada kosakata takwil. Takwil dalam Al-Quran memiliki 5 makna atau arti. Makna yang pertama artinya ketersingkiran dari kekuasaan. Arti ini terdapat dalam ayat 7 Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Yakni tidak ada orang yang mengetahui berakhirnya kekuasaan Muhammad dan umatnya, bahwa mereka akan berkuasa hingga hari kiamat, dan tidak kembali kepada kaum Yahudi untuk selamanya. Kemudian makna yang kedua dari kata takwil artinya keterlaksanaan. Makna ini terdapat dalam ayat 53 Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Allah berfirman, tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Yakni kaum kafir Makkah tidak menunggu apapun kecuali terlaksananya janji Allah dalam Al-Quran melalui lisan para rasul, bahwa janji berupa kebaikan maupun keburukan akan menjadi kenyataan hingga kiamat. Kemudian lihat pula Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 39. Allah berfirman, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka keterlaksanaannya. Yakni padahal belum datang kepada mereka keterlaksanaan apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran berupa ancaman akan menjadi kenyataan di akhirat. Kemudian takwil artinya tabir mimpi. Makna ini terdapat dalam ayat 6 Quran surat Yusuf ayat 12. Allah berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi. Lihat pula ayat 45 Quran surah Yusuf. Allah berfirman, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu.
Lihat pula Quran surah Yusuf ayat 101. Allah berfirman, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi." Kemudian makna yang keempat dari kata takwil yaitu kenyataan. Ini diungkapkan melalui ayat 100 dalam Quran surah Yusuf, surah yang ke-12. Allah berfirman, "Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu," yakni kenyataan dari mimpi yang dahulu itu. Kemudian takwil juga bermakna ragam atau jenis. Makna ini terdapat dalam ayat 37 Quran surat Yusuf, surat yang ke-12. Allah berfirman, Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, yakni aneka ragam dan warna makanan itu." Jadi kata takwil mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya ketersingkiran dari kekuasaan, yang kedua artinya keterlaksanaan, yang ketiga artinya takbir mimpi, kemudian yang keempat artinya kenyataan, kemudian yang kelima artinya ragam atau jenis. Kemudian kosakata berikutnya terdapat kata tasbih. Tasbih memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, tasbih artinya berzikir subhanallah, yang artinya maha suci Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 20. Allah berfirman, "Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya." Kemudian dalam Quran surat Fussilat, surah yang ke-41 ayat 38, Allah berfirman, "Mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam hari dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." Yang kedua, mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi tasbih makna kedua dalam Al-Quran yaitu mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki. Hal ini terdapat dalam firman Allah, Quran surat Al-Qalam, surah yang ke-68 ayat 28. Allah berfirman, "Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih?" yakni mengapa kamu tidak mengucapkan insya Allah. Jadi tasbih dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya berzikir dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan yang kedua mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian kosakata lain dalam Al-Quran yang berawalan huruf ta, ada kata tafsil. Tafsil mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya menjelaskan. Makna ini banyak terdapat dalam ayat Al-Quran. Di antaranya bisa dilihat dalam Quran surat Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 52. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami." Lihat pula Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 145. Allah berfirman, "Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada kepingan-kepingan atau lembaran-lembaran Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu." Kemudian lihat pula Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 1. Allah berfirman, "Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci." Lihat pula Quran surat Yusuf, surah yang ke-12 ayat 111. Allah berfirman, "Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat
akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Lihat pula Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 12, Allah berfirman, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Yang kedua, kata tafsil artinya memisahkan. Makna ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya bisa lihat Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 132, Allah berfirman, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, kata, dan darah sebagai bukti-bukti yang terpisah satu sama lain, yakni bukti-bukti yang terpisah satu sama lain antara dua azab selama 2 bulan. Kemudian lihat Quran surat Al-Mursalat surah yang ke-77 ayat 12 dan 13. Allah berfirman, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari penentuan, yakni hari pemisahan mana manusia yang akan tinggal di surga dan mana manusia yang akan tinggal di neraka. Lihat pula Quran surah An-Naba. Quran surah An-Naba surah yang ke-78 ayat 17. Allah berfirman, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yakni hari pemisahan. Jadi saya ulangi bahwasanya kata tafsil dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Makna yang pertama artinya menjelaskan, dan makna yang kedua artinya memisahkan. Kemudian kosakata berikutnya ada kata takoti. Takoti yang artinya pertama memotong. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, lihat Quran surat Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 33. Allah berfirman, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Lihat pula Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 31. Allah berfirman, maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka memotong jari tangannya. Kemudian makna kedua dari takti yaitu memencarkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 168 Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7. Allah berfirman, dan kami pancarkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Jadi takuti dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya memotong, yang kedua artinya memencarkan. Berikutnya ada kata takwa. Kata takwa dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama artinya takut, seperti disebutkan dalam beberapa ayat berikut. Lihat Quran surat An-Nisa surah yang ke-4 ayat pertama. Allah berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kemudian perhatikan Quran surat Al-Hajj Quran surat 22 ayat 1. Allah berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Kemudian perhatikan pula Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 102. Allah berfirman, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Kemudian Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 16. Allah berfirman, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya, yakni takutlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, takwa artinya menyembah. Makna ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya perhatikan Quran surat An-Nahl. Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 2. Allah berfirman, peringatkanlah olehmu sekalian
bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Perhatikan pula Quran surah An-Nahl ayat 52. Allah berfirman, dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Perhatikan Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 23. Allah berfirman, peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Perhatikan pula Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 11. Allah berfirman, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata takwa artinya tidak melanggar perintah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, perhatikan Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 189. Allah berfirman, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, yaitu janganlah kamu melanggar perintah Allah. Yang keempat, takwa artinya bertauhid, seperti pada dua ayat berikut. Pertama, lihat Quran surat 4 surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Lihat pula Quran surat Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 3. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa, yakni untuk bertauhid. Kemudian yang terakhir, takwa artinya ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati, yakni keikhlasan hati. Jadi kata takwa dalam Al-Quran memiliki 5 makna atau arti. Yang pertama artinya takut, yang kedua artinya menyembah, yang ketiga artinya tidak melanggar perintah, yang keempat artinya bertauhid, dan yang kelima artinya ikhlas. Kosakata berikutnya dalam Al-Quran untuk huruf ta, yang diawali dengan huruf ta, yaitu ada kata talaki. Talaki dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya menganugerahkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 6. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar dianugerahi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Perhatikan juga Quran surat Fussilat surah yang ke-41 ayat 34. Allah berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Yang kedua, kata talaki bermakna menerima, seperti dinyatakan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi kata talaki mempunyai 2 arti atau makna dalam Al-Quran. Yang pertama maknanya menganugerahkan, yang kedua artinya menerima. Kemudian kosakata berikutnya ada kata tawaffi. Kata tawaffi dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Pertama artinya kepergian jiwa atau nafs dari jasad ketika tidur, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 60. Allah berfirman, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari
dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Yakni Dialah yang meraih jiwa atau pikiran, namun membiarkan roh atau nyawa tetap ada di dalam jiwa, sehingga jiwa tetap bernafas dengan roh yang ada di dalamnya, serta melihat mimpi dengan pikiran yang sudah dicabut darinya. Perhatikan juga Quran surah Az-Zumar. Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Yakni Allah memegang jiwa nafs manusia dalam dua keadaan, yaitu ketika mati dan ketika tidur. Karena manusia memiliki roh dan nafs dalam jasad. Ketika tidur rohnya masih ada, sedangkan jiwa atau akal pikirannya keluar dari jasad, namun masih menyorot tubuh sehingga matahari menyorot bumi. Ketika itulah manusia dalam tidurnya menyaksikan mimpi dengan nafs yang keluar dari tubuh dan berada seolah-olah di alam lain. Dalam keadaan ini ia berbalik dengan nafs dan bernapas dengan roh. Jika ia digerakkan atau dipanggil, maka nafs akan segera kembali ke tubuh dalam sekejap mata. Dan seandainya saat itu Allah berkehendak mematikannya, maka Allah menahan nafs yang sudah keluar dan mencabut roh yang ada di dalam tubuh, sehingga matilah ia dalam keadaan tidur. Itu makna tawaffi yang pertama, yaitu kepergian jiwa nafs dari jasad ketika tidur. Kemudian di dalam makna yang kedua, artinya meraih Isa al-Masih alaihissalam dan mengangkatnya dari kaum Yahudi ke langit. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 55. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, yakni aku meraihmu dari Bani Israel dan mengangkatmu ke langit keempat. Perhatikan juga Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 117. Allah berfirman, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, yakni ketika engkau meraihku ke langit dalam keadaan aku masih hidup, maka engkaulah yang menjaga kaumku. Ini karena kaum Nasrani menjadi Nasrani setelah Isa al-Masih alaihissalam diangkat, bukan setelah beliau meninggal dunia. Yang ketiga, kata tawaffa, kata tawaffi makna yang ketiga yaitu ketercabutan jiwa dan roh sekaligus ketika manusia menemui ajalnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, lihat Quran surat An-Nahl surah 16 ayat 32. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Kemudian dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 28, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian perhatikan Quran surah As-Sajdah, Quran surat 32 ayat 11. Dan katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Jadi kata tawaffi dalam Al-Quran mempunyai tiga makna atau arti. Yang pertama maknanya kepergian jiwa atau nafs dari jasad ketika tidur. Yang kedua, meraih Isa al-Masih alaihissalam dan mengangkatnya dari kaum Yahudi ke langit. Kemudian yang terakhir, tawaffi artinya ketercabutan jiwa dan roh sekaligus ketika manusia menemui ajalnya. Kemudian kosakata berikutnya ada kata tawalla. Tawalla mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya kembali, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 92. Allah berfirman,
Kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, yaitu mereka pergi darimu. Kemudian perhatikan Quran surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 24. Allah berfirman, maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Makna yang kedua dari kata tawalli, dari kata tawalla, artinya enggan. Seperti disebutkan dalam ayat berikut. Perhatikan Quran surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 89. Allah berfirman, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka enggan, maka tawan dan bunuhlah mereka, yakni jika mereka enggan berhijrah. Perhatikan pula Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 49. Allah berfirman, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu jika mereka enggan, yakni jika mereka enggan dan tidak puas terhadap hukum yang kamu terapkan. Yang ketiga, makna tawalla artinya berpaling. Makna ini banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara lain, perhatikan Quran surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Perhatikan juga Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 72. Allah berfirman, jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Kemudian makna yang keempat dari tawalla, yaitu kalah di hadapan pihak kafir, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 15. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yakni mundur dan kalah di hadapan mereka. Perhatikan juga Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 15. Allah berfirman, dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, yakni tidak akan bersedia pantang kalah di depan barisan kaum kafir. Kemudian makna yang kelima dari tawalla artinya berperan atau ikut andil dalam urusan. Perhatikan Quran surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 11. Allah berfirman, dan siapa di antara mereka yang berperan besar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar, yakni Abdullah bin Salul, semoga Allah melaknat dan menghinakannya. Abdullah bin Salul ini adalah orang munafik. Jadi tawalla mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya kembali, yang kedua artinya enggan, yang ketiga artinya berpaling, yang keempat artinya kalah di hadapan pihak kafir, dan yang terakhir tawalla artinya berperan atau ikut andil dalam urusan. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, bagian yang ketiga, mohon maaf, kita lanjutkan dengan huruf sa, karena huruf sa masih bagian yang ketiga ya, karena hanya sedikit halamannya. Jadi huruf sa ada kosakata sakil. Sakil di dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Yang pertama artinya beban dosa, sebagaimana disebutkan dalam
Al-Quran. Quran surat Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 13. Allah berfirman, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban-beban lain di samping beban-beban mereka sendiri, yakni menanggung beban dosa sendiri dan beban dosa orang lain. Kemudian kata sakil mempunyai makna bekal kepergian. Makna yang kedua yaitu bekal bepergian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 7. Allah berfirman, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri, yakni beban bekal yang dibawa oleh musafir. Kemudian perhatikan juga yang ketiga, makna yang ketiga kata sakil artinya harta karun. Harta karun dan orang-orang mati. Lihat Quran surat Az-Zalzalah. Quran surat Az-Zalzalah surah yang ke-99 ayat 2. Allah berfirman, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, yakni harta karun dan orang-orang mati. Jadi kata sakil dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Yang pertama artinya beban dosa, yang kedua artinya bekal bepergian, kemudian yang ketiga artinya harta karun dan orang-orang mati. Kemudian kosakata berikutnya ada kata siab. Kata siab memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya pakaian, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi, yaitu surah yang ke-18 ayat 31. Allah berfirman, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Perhatikan juga Quran surat Al-Hajj. Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 19. Allah berfirman, inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Kemudian kata siap mempunyai makna hati. Perhatikan dalam Quran surat Al-Mudassir surah yang ke-74 ayat 3 dan 4. Allah berfirman, dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Sebagian mufassir menyebutkan bahwa maksudnya ialah bersihkanlah hatimu. Jadi siap mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya pakaian, dan yang kedua artinya hati. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis, bagian yang ketiga untuk huruf ta dan huruf sa. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.